Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan penilaian harian untuk kelas keempat, untuk kelas 4 ya, SD atau MI, tema ke-8, subtema 1, kurikulum 2013. Dan bersama ini sudah tersedia soal-soalnya untuk belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat kelak di kemudian hari. Oke, sebelum dilanjutkan, silahkan yang belum subscribe untuk subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke soal-soalnya. Nomor 1. Pilihan ganda, Ale melihat Tengil mengejek Dondo yang gemar bermain catur. Sikap Ale sebaiknya titik-titik. Ale ini melihat temannya namanya Tengil ya mengejek Dondo yang gemar bermain catur. Nah, sikap Ale sebaiknya apa? A. Mendukung Tengil, B. Menertawai Dondo, C. Menegur Tengil, atau D. Meninggalkan Tengil dan Dondo. Ya, yang sebaiknya dilakukan Ale adalah ketika melihat temannya diejek adalah menegur Tengil ya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada seorang anak yang sedang menyapu di rumah. Sifat individu berdasarkan gambar tersebut adalah A. Rajin, B. Malas, C. Dermawan, atau D. Pemarah. Ya, ini adalah sifat individu yang rajin. Nomor 3, sikap yang menghargai keragaman karakteristik individu yaitu karakteristik individu ya. A. Menertawai bentuk rambut orang lain, B. Mengejek warna kulit orang lain, C. Melakukan kegemaran bersama walau berbeda, atau D. Mencemooh bentuk mata orang lain. Ya, ini menertawai, mengejek, mencemooh. Ini jelas tidak menghargai. Yang menghargai itu adalah C ya, melakukan kegemaran bersama walau berbeda ya. Tuh. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, sifat individu anak laki-laki pada gambar tersebut adalah, nah ini bawa uang ya ceritanya. Anak ini mungkin ceritanya menemukan sebuah uang dan diberikan kepada pemiliknya ya. Nah, ini adalah sifat individu yang apa? Rajin, B. Malas, C. Jujur, atau D. Pemarah. Iya, jujur ya. Jawabannya C, jujur. Nomor 5, cerita terjadinya Gunung Tangkuban Perahu merupakan contoh cerita rakyat dari jenis titik-titik. A. Dongeng, B. Legenda, C. Mitos, atau D. Fabel. Ya, jawabannya yang mana? Dongeng, legenda, mitos, atau fabel? Iya, ini adalah contoh dari cerita rakyat yang berjenis legenda ya. Legenda Tangkuban Perahu gitu ya. Kenapa disebut legenda? Karena banyak yang mempercayai akan adanya cerita tersebut ya, terutama untuk masyarakat sekitar Tangkuban Perahu ya. Seperti itu, maka disebut legenda. Nomor 6, perhatikan teks berikut. Dahulu di wilayah Kesultanan Demak dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Ki Ageng Pandanaran. Beliau adalah seorang bupati yang berwibawa dan kaya raya. Akan tetapi lama-kelamaan beliau gila pangkat dan kekayaan. Semakin hari ia semakin memperkaya diri dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Sebagai penasehat Sultan Demak, Sunan Kalijaga berusaha mengingatkan. Akan tetapi sang bupati tidak menghiraukan perkataan Sunan Kalijaga. Oke, pertanyaannya ini, pada penggalan C tersebut, sifat tokoh utama apa? A. Serakah dan egois, B. Serakah dan kejam, C. Serakah dan pemarah, atau D. Serakah dan sombong. Ya, terlihat di sini sifat seorang tokoh utamanya itu adalah mana? A. Serakah dan egois, B. Serakah dan kejam, C. Serakah dan pemarah, atau D. Serakah dan sombong. Ya, di sini kelihatan bahwa sifat tokoh utamanya adalah serakah dan sombong. Serakah dan egois ya.
Oke, kita lanjutkan ke nomor ke-7. Cerita terjadinya Gunung Tangkuban Perahu merupakan contoh cerita rakyat dari jenis. Udah tadi ya. Ini tadi nomor berapa tadi? Udah dijawab. Nah ini nomor 5 udah ya. Lewat ya. Udah nih kita anulir. Nomor 8, perhatikan teks berikut. Sejak itu Panji Laras memelihara anak ayam itu dengan penuh kasih. Panji tekun belajar di bawah bimbingan kakeknya. Segala macam ilmu dipelajarinya, misalnya ilmu silat, bercocok tanam, dan baca tulis. Saat Panji berusia 10 tahun, dia telah menjadi remaja cilik yang sakti, pandai, dan sopan. Anak ayam yang dipeliharanya pun telah tumbuh menjadi seekor jago yang sakti dan ajaib karena dapat berbicara. Tokoh utama pada penggalan cerita tersebut. Nah, tokoh utamanya siapa? A. Panji Laras, B. Kakek, C. Ayam jago, atau D. Guru silat. Nah, di sini menceritakan seseorang anak ya. Ini menceritakan seorang anak. Berarti di sini nama anaknya itu adalah Panji Laras. Maka tokoh utama pada penggalan ya cerita tersebut adalah Panji Laras. Nomor 9, kegiatan menarik dan mendorong meja dapat menyebabkan benda apa? A. Berubah posisi, B. Berubah bentuk, C. Berubah ukuran, atau D. Berubah wujud. Ya. Ketika meja ditarik dan didorong, maka akan menyebabkan perubahan posisi ya, tidak mungkin berubah bentuk, ukuran ataupun wujud ya. Tapi hanya berpindah tempat atau berubah posisinya saja. 10 penyakit berikut yang merupakan gaya penyakit. Jadi penyakit. Pernyataan berikut yang merupakan gaya dapat mengubah kecepatan benda adalah A. Menyundul bola, B. Mengerem sepeda, C. Meremas plastik, atau D. Memotong kue. Mengubah kecepatan benda yaitu adalah yang mengerem ya. Mengerem sepeda yang asalnya cepat, ketika direm maka akan berubah menjadi lambat. Itu seperti itu. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar seorang anak yang sedang megang meja ya. Nah, cuma kita lihat pada gambar di atas, meja akan bergerak ke mana ya. Lihat condong badannya lah. Condong badannya ini ke belakang ya. Maka bergerak kemana? A. Depan dan menjauhi kita, B. Depan dan mendekati kita, C. Belakang dan menjauhi kita, atau D. Belakang dan mendekati kita. Ya, meja ini sedang digeser atau didorong atau ditarik ya. Maka akan bergerak ke akan bergerak ke belakang dan mendekati kita. Oke. Nomor selanjutnya, semakin kecil gaya yang diberikan pada benda, maka gerak benda akan semakin apa? A. Lambat, B. Cepat, C. Berputar, atau D. Tidak beraturan. Ya, semakin kecil gaya yang diberikan pada benda, maka gerak benda akan semakin Iya betul, semakin lambat. 13, jenis usaha kerajinan penduduk di daerah pantai. Nah, contohnya apa? A. Kerajinan dari sirih bekas, B. Kerajinan dari botol minuman, C. Kerajinan dari kardus, atau D. Kerajinan dari kerang. Nah, ini yang ada hubungan dengan pantai. Ya, kira-kira A, B, C, atau D? Ya, D ya. Karena di daerah pesisir pantai akan banyak bahan untuk membuat kerajinan. Contohnya adalah kerang. Selanjutnya nomor 14, kegiatan pertanian sangat cocok di daerah titik-titik. A. Pedesaan, B. Perkotaan, C. Pemukiman, atau D. Pantai. Ya, pertanian itu adalah cocoknya di daerah mana? Iya, pedesaan ya. Cocok sekali kalau di pedesaan. 15, sebagian besar orang yang bertempat tinggal di desa bekerja sebagai apa? A. Tukang, B. Pegawai, C. Petani, atau D. Pedagang. Ya, karena tadi ya yang tinggal di desa itu bagusnya bercocok tanam, ya maka
akan banyak ya yang tinggal di desa itu adalah sebagai petani ya. 16 objek wisata yang terdapat di Kabupaten Tabanan ya. Apa tuh? A. Tanah Lot, B. Gua Gajah, C. Pura Tirtampul, atau D. Candi Gunung Kawi. Ya, di Tabanan. Tabanan itu ada di Bali ya. Yang mana? Ya, jawabannya adalah Tanah Lot ya. 17. Nah, dalam garis para nada A terletak pada titik-titik. A spasi kedua, B spasi ketiga, C garis kedua, atau D garis ketiga. Ya, ada di mana garis para nada A itu? Ya, ada di spasi kedua. 18. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut nomor 1 menunjukkan nada apa? Nah, ini ya. Nomor 1 ini menunjukkan nada C, D, E, atau F. Ya, yang mana? Ya, ini adalah menunjukkan nada C ya. Ya, 19. Lagu berjudul Kicir-Kicir memiliki tanda birama 4/4. Artinya adalah ya, yang mana? A. Dalam satu birama terdapat 4 nada. B. Dalam satu birama terdapat 4 ketukan. C. Dalam 4 birama terdapat 4 nada. Atau D. Dalam 4 birama terdapat 4 ketukan. Ayo, yang mana? Ya, jawabannya adalah ya B ya. Dalam satu birama terdapat 4 ketukan ya. Nomor 20, nada yang terletak pada garis pertama dalam para nada yaitu A, B, C, D, atau F, C, D, E, atau F. Nah, yang mana tadi? Nada pertama ya. Tadi yang ada di itu C ya. Yang paling bawah C di para nada itu. Maka untuk tadi yang terakhir ya, yang C itu. Jadi nada yang terletak pada garis pertama adalah pada nada yaitu? Ya, jawabannya adalah ya, pada garis pertama itu adalah E ya. Iya. Nah, ya, untuk 20 soal pilihan ganda sudah dijawab. Selanjutnya teman-teman bisa mengisi soal isian bukan di video ini ya, tapi di blog soalbagus.com. Silakan diklik linknya, sudah tersedia di kolom deskripsi atau di kolom komentar video ini. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.